Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo dari Prodi Agribisnis dengan NIM 091 058 092 0010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dunia usaha, eh, yaitu dosen pengampu dari Ibu Astrin Padapi, SPT MSI. Baik, eh, pengertian lingkungan dunia usaha. Lingkungan dunia usaha adalah, menurut beberapa para ahli, menurut Wahyu 2008, dunia usaha atau dunia industri merupakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan menurut Yuliana tahun 2013, lingkungan atau lapangan kegiatan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Dan menurut Depdiknas tahun 2007, dunia usaha atau dunia industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Lingkungan di dunia usaha, yaitu lingkungan bisnis, adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Adapun ciri-ciri lingkungan dunia usaha yang sehat, yang pertama itu dinamis. Perubahan lingkungan yang konstan, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan teknologi akan menghasilkan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, sudut pandang yang beragam. Kejadian sosial, politik, atau ekonomi mungkin memiliki dampak yang berbeda-beda pada beberapa bisnis yang berbeda. Langkah politik yang terlihat menguntungkan untuk satu bisnis mungkin akan mengancam bagi bisnis lainnya, sehingga akan banyak persepsi dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, kompleks, yaitu keterkaitan faktor dan keadaan membentuk lingkungan yang agak kusut dan menjadi sulit dianalisis, sehingga ini menjadi tugas yang berat untuk melacak sumber daya dan dampak pada kondisi dan kekuatan yang membentuk lingkungan bisnis. Yang kedua, yang selanjutnya, yaitu pelaku dunia usaha. Pelaku dunia usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun karakter yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis, yang pertama, berani mengambil risiko. Di dunia ini tidak ada satu hal pun yang bebas risiko. Bahkan berjalan saja ada risikonya.
Anda bisa terjatuh, tersandung, atau mengalami kram tiba-tiba. Jika Anda ingin meraih kesuksesan dalam membangun usaha, jangan takut untuk memulai hal baru dengan mengambil risiko yang mungkin saja bisa terjadi. Yang kedua, percaya diri. Tidak hanya seorang wirausahawan atau pebisnis, semua orang pun perlu memiliki rasa percaya diri dalam melakoni hal yang tekuni. Tanamkan sikap percaya diri agar apa yang direncanakan bisa maksimal. Percaya diri juga akan membantu Anda saat berada dalam kesulitan dan membantu dalam menutupi kekurangan. Yang terakhir, memiliki kreativitas tinggi. Oh, yang memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membangun usahanya. Untuk meningkatkan kreativitas, ikutilah perkembangan tren saat ini. Ikuti beberapa seminar yang bisa mendukung dan jangan lupa untuk selalu belajar. Percaya atau tidak, orang pintar bisa dikala oleh orang kreatif. Hal ini terbukti tidak sedikit pengusaha yang pendidikannya sampai di sekolah menengah saja, tetapi mampu mengalahkan mereka yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Yang terakhir, karakter yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis yaitu selalu optimis. Seorang pelaku usaha juga mesti terus bersikap optimis, terutama ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan baru. Optimisme merupakan sikap yang selalu punya harapan baik dalam berbagai hal. Dengan bersikap optimis, kita juga bisa lebih tangguh dan tak mudah menyerah. Adapun tujuan usaha bisnis yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis yang dijalankan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mendapatkan prestasi, pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk dan jasa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera, dan menunjukkan dan menjaga eksistensi perusahaan. Yang terakhir, tujuan bagi pelaku usaha. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mensejahterakan kehidupan keluarga, melanjutkan usaha keluarga agar bisnis usaha yang telah dibangun tidak hilang, dan mengembangkan inovasi sekaligus menambah pengalaman dalam dunia usaha bisnis. Baik, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.